Selamat pagi, sahabat-sahabat manajer. Ketemu lagi dengan saya, Ari Gunawan Murtomo. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda. Bagaimana strategi menghadapi teman bisnismu yang suka ingkar janji. Jadi, tentu Anda pernah menemui partner bisnis atau teman bisnis ada yang suka ingkar janji. Jadi, hari ini saya akan membahas topik itu, supaya Anda punya strategi dan taktik menghadapi orang-orang yang suka ingkar janji. Ya, sebentar, saya akan coba bahas satu persatu. Nah, tapi sebelum kita bahas strategi taktik, saya selalu membiasakan dimulai dengan definisi dulu. Apa sih definisi ingkar janji? Ingkar janji itu saya coba definisikan adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Jadi itu ingkar janji, one prestasi, tapi ini pribadi-pribadi, one prestasi pribadi-pribadi. Nah, oleh sebab itu Anda harus punya strategi. Tapi Anda harus tahu dulu definisinya ini dulu. Nah, sebelum kita membuat strategi dan taktik supaya tidak salah, ya, sahabat-sahabat manajer, kita harus tahu dulu mengapa orang itu kok ingkar janji. Mengapa orang itu suka ingkar janji. Kita harus paham dulu background-nya supaya kita nggak salah di dalam membuat strategi dan taktik. Nah, yang pertama, orang kenapa ingkar janji? Karena tidak ada konsekuensi yang jelas dan pasti bila ingkar janji. Nggak ada hukumannya, nggak ada efeknya, nggak apa-apa ingkar janji. Yang kedua, karena kecenderungan karakter kepribadiannya yang suka ingkar janji, yang suka tidak menepati janji. Yang kedua. Yang ketiga, karena terbiasa mendapatkan orang-orang yang ingkar janji. Kebiasaan, habit, kayak makanan sehari-hari. Kalau nggak ingkar janji nggak enak. Yang keempat, karena orang berjanji merasa tidak aman, tidak secure, sehingga perlu ingkar janji. Ini yang kadang-kadang dilakukan seseorang, waduh, kalau saya janji, nggak enak. Saya mendingan ingkar janji aja deh, karena saya nggak merasa secure. Yang kelima, karena orang yang berjanji kebanyakan untuk menyenangkan orang lain. Oke, besok saya ke sana ya, tapi enggak. Oke, besok saya kirim ya, ternyata enggak. Ternyata ada juga 5 kelompok ingkar janji ini yang saya coba kelompokkan ya, 5 aja yang saya pengen sampaikan. Jadi karena tidak ada konsekuensi yang jelas dan pasti, dia bisa ingkar janji. Karena kecenderungan karakter kepribadian tertentu, dia ingkar janji. Karena karakternya. Karena terbiasa mendapat orang-orang yang ingkar janji, dia sering ingkar janji juga. Karena orang berjanji merasa tidak aman, insecure, sehingga perlu mengucapkan janji. Karena orang yang berjanji kebanyakan hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah ini, 5 ini, kenapa orang ingkar janji. Nah, kalau ingkar janji itu dilakukan oleh teman Anda, oleh siapapun, 5 hal buruk akibat ingkar janji akan terjadi. Pertama, kalau sering ingkar janji, sulit mendapat kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikucilkan oleh orang sekitar. Yang ketiga, sulit mencapai kesuksesan kalau sering ingkar janji, mana bisa trust, mana bisa believe, mana bisa dipercaya omongannya. Yang keempat, tidak dapat diberi tanggung jawab ya, orang sering ingkar janji, kalau dikasih tanggung jawab ya ingkar janji, nggak komitmen, ya gimana. Yang kelima, tidak pernah mendapat kebahagiaan dalam hidup. Kalau orang yang ingkar janji itu nggak akan nyaman hidup. Karena akhirnya dia menyendiri, karena dia akan dijauhi orang. Nah, ada 5 langkah strategis yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang selalu ingkar janji. 5 yang harus kita lakukan.
Yang pertama, kita harus memutuskan apa yang kita inginkan, kita harus memutuskan dan mengatur ekspektasi kita harus meminta penjelasan kenapa ingkar janji, kita harus memberikan penjelasan efek samping dari ingkar janji, kita harus mampu memberikan penghargaan juga kepada orang yang ingkar janji. Saya coba akan bahas satu persatu kelima langkah strategis tersebut. Kita harus memutuskan apa yang kita inginkan. Penting ini. Agar kita tidak kecewa dengan janji-janji orang lain. Sebaiknya kita ucapkan saja apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dari mereka. Oke, saya maunya ini ya. Jangan sampai nggak dikirim ya. Untuk ngirim apa yang harus dilakukan ya. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuat orang mengerti keinginan kita. Dia harus paham keinginan kita. Pertama, agar kita tidak kecewa dengan janji, kita ucapkan apa yang kita inginkan, dia juga harus paham apa yang kita inginkan. Sehingga dia tahu cara untuk menepati janji. Jadi, sebaiknya ucapkan saja keinginan, ya, dan bikin dia paham apa keinginan Anda, dan cara untuk keinginan bisa terlaksana, sehingga dia bisa menepati janji. Itu langkah yang pertama. Memang harus berani, harus tega, harus apa ya? Harus disadarkan logikanya bahwa kalau janji itu adalah hutang harus ditepati. Itu pemahaman itu harus diendoktrinasi betul sama teman Anda. Dan nggak bisa sekali, harus berulang-ulang, berulang-ulang sampai dia paham betul apa yang Anda inginkan dan dia tahu cara menepati janji. Yang kedua, strategi yang harus dilakukan, kita harus memutuskan dan mengatur ekspektasi kita. Janji dan ekspektasi sangat berhubungan. Semakin tinggi ekspektasi terhadap sebuah janji, tinggi pula risiko kecewa. Jadi kalau ekspektasi Anda tinggi, itu risiko juga. Yang kita lakukan adalah hindari hal-hal yang ambigu, yang berlawanan, yang nggak seimbang, yang tidak menimbulkan keseimbangan, ambigu gitu. Saat orang lain memberikan janji terhadap. Misalnya, oh besok saya kasih dulu utangan 1 miliar, ternyata nggak ada. Karena dia bukan orang bank ngasih utangan. Dia hanya sebagai pekerja biasa mau ngasih utangan 1 miliar. Dia nggak ambigu, nggak bisa. Kita juga perlu untuk meminta klarifikasi yang spesifik terhadap orang tersebut. Ya, jadi apa yang Anda bisa? Kalau Anda kasih 10, apakah Anda bisa? Bagaimana kalau 5 saja? Kalau 5, apakah ada? Jadi Anda harus spesifik. Mengklarifikasi secara spesifik. Apa yang menjadi ekspektasi Anda? Jangan sampai Anda bilang, saya maunya 1.000, dikirimnya cuma 5. Karena Anda ekspektasi dan kenyataannya berbeda kemampuan. Jadi katakan, oke, jadi berapa yang bisa Anda kasih kepada saya? 10 atau 15? Atau 5? Bener nih 10. Oke, saya 5 aja deh yang dari Anda, ya. Jadi nggak usah 10, 5 aja ya. Tolong dikirimkan yang 5 ini besok hari Rabu. Nah itu ekspektasi. Jadi dari yang tinggi, coba Anda ekspektasi yang paling bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Yang ketiga, harus minta penjelasan kenapa ingkar janji. Ini jika orang lain terlalu tidak menepati janji, mintalah, temui dia dan mintalah terlebih dahulu penjelasannya. Kenapa Anda janji enggak dilaksanakan? Anda janji ingkar janji. Jangan sampai Anda memberikan tuduhan negatif sebelum orang tersebut memberikan alasannya. Jadi jangan suspek dulu, jangan be negatif dulu. Kenapa dia ingkar janji? Mesti akan ada alasannya. Mungkin pada waktu itu istrinya sedang sakit dan harus bawa ke rumah sakit. Mungkin waktu itu anaknya yang sedang itu nggak ada yang jemput dan dia harus jemput karena kalau nggak dijemput anaknya bisa hilang. Mungkin waktu itu dia tidak tepat janji karena orang tuanya sedang di rumah sakit, sedang kena COVID misalnya. Dan dia harus melakukan sesuatu, cari plasma convalescent sehingga tidak memenuhi.
Jadi jangan sampai Anda memberikan tuduhan negatif sebelum orang tersebut memberikan alasan yang masuk akal, diterima akalnya, yang bisa diterima akal Anda. Hal ini sangat penting karena bisa saja orang tersebut sangat sibuk atau harus belajar membuat prioritas. Jadi prioritasnya ya. Yang keempat, kita harus memberikan penjelasan efek samping dari ingkar janji. Ada baiknya kita memberikan pelajaran terhadap orang yang suka obral janji atau ingkar janji. Kita jelaskan bagaimana suatu hal bisa terhambat karena janji tersebut tidak ditepati. Oleh sebab itu, kalau ada orang ingkar janji, temuin aja, Anda telepon. Kenapa sih Anda ingkar janji? Anda tahu nggak bahwa ini akan berefek negatif terhadap bisnis saya? Jelaskan. Akibat dari ingkar janji itu jelaskan dengan baik. Jadi ada baiknya kita beri pelajaran terhadap orang yang suka obral janji, suka ingkar janji. Kita minta jelaskan yang masuk akal, ya, dan kita kasih tahu juga efek daripada ingkar janji tersebut. Langkah ini terdengar klise, akan tetapi tidak ada salahnya memberikan gambaran pentingnya sebuah janji. Karena janji yang disampaikan dia itu adalah menyangkut proses bisnis misalnya, menyangkut suatu hidup matinya seseorang. Dia harus paham betul. Dia harus mengetahui betul. Ya. Jadi temuin dia, kasih tahu dia, suruh jelasin kenapa. Dan Anda kasih penjelasan efek dari ingkar janji. Itu langkah yang keempat. Nah, kita harus mampu juga memberikan penghargaan. Tidak selamanya orang mengingkar janji itu bahwa memang tidak memprioritaskan Anda. Ada suatu saat orang tua sadar dan tulus menepati janjinya. Setelah dia ingkar janji dengan Anda dan tiba-tiba berubah karena dapat ilmu pengetahuan yang merubah cara pandang. Dia bertemu kiai, bertemu ustadz, sehingga Allah berikan hidayah, sehingga dia dari pembohong yang ingkar janji itu berubah menjadi menepati janji. Sehingga pada waktu janji Anda dia tepati, selalu tepati. Oleh sebab itu kepada orang ini berikan penghargaan yang positif jika orang tersebut telah menepati janji. Mungkin dari dulu 3 nggak ditepati, sekarang sudah mulai ditepatin terus apa janji. Berikan penghargaan, berikan maaf kepada dia. Ya, support dia supaya dia selalu tepat janji. Itu tugas Anda sebagai teman yang baik, sebagai manajer yang baik. Karena prinsipnya attitude itu bisa berubah. Bagaimana merubah attitude? Pertama, bikin orang itu bernilai, punya pengetahuan, keterampilan, kemampuan. Dia akan trust mengerjakan dan Anda akan believe untuk dia mengerjakan. Ketika kalau itu sudah dapat, attitude-nya, sikap bernilai menjadi positif. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sahabat manajer, jangan pernah mempercayai seorang hanya berkata tapi tanpa pernah berbuat. Karena ia mudah ingkar janji semudah ia ucapkan janjinya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan hari ini ya mengenai bagaimana strategi menghadapi orang ingkar janji, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda dan Anda bisa berstrategi kepada orang-orang yang ingkar janji. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai topik Ari Gunawan Murtomo lainnya. Sukses selalu.